Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Mulyanur Alip dari kelas 04 TPLP 18. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstal sistem operasi Linux Ubuntu, perintah dasar Linux, dan konfigurasi IP di VirtualBox. Untuk membuat virtual sistem operasi Linux Ubuntu, kita membutuhkan software yang namanya VirtualBox. Contohnya seperti ini. Dan ISO file Ubuntunya. Jika keduanya sudah di-download, langkah pertama yaitu membuka VirtualBox. Jika sudah, klik tombol New untuk membuat virtual machine. Kemudian, isi nama virtual machine, tipe, dan versi OS yang akan diinstal. Di sini saya menamakannya Linux Ubuntu. Jika sudah, klik Next. Pada bagian RAM, saya memberi 2 GB. Jika sudah, klik Next. Kemudian pada bagian hard disk, saya memilih virtual hard disk now. Klik Create. Ada banyak tipe hard disk virtual. Di sini saya menggunakan virtual hard disk atau VHD. Klik Next. Selanjutnya memilih penyimpanan fisik pada hard disk. Di sini saya memilih dynamic, lalu klik Next. Pada menu file location dan size, saya tidak mengubahnya. Jadi langsung saya klik Create. Virtual machine sudah dibuat. Sekarang saya ingin menambahkan ISO file Ubuntunya. Bisa lewat setting atau bisa langsung start. Karena saya juga ingin menambahkan IP ke Ubuntunya, jadi saya setting. Caranya klik icon setting, terus klik storage. Pada controller IDE, klik icon CD, lalu pilih file ISO Ubuntunya. Karena di sini saya sudah pernah menambahkan file ISO Ubuntunya, jadi saya klik saja Ubuntunya, lalu klik choose. Pada bagian network, ubah NAT menjadi bridge adapter. Ubahnya di adapter 1. Advance, lalu modenya kita allow all. Pada name-nya dari Realtek ganti menjadi Qualcomm Wireless Network Adapter. Pada display, video memorinya saya perbesar agar tidak nge-lag saat penginstalan. Jika sudah, klik OK. Klik tombol Start untuk booting menggunakan virtual machine Linux Ubuntu yang dibuat tadi. Klik Start. Dan akan tampil bukan menu ya, tapi logo Ubuntu. Karena untuk masuk ke menu welcome Linux saya lama, jadi saya percepat atau saya skip videonya. Karena sudah selesai loadingnya, di sini pada menu welcome screen berisi pilihan bahasa dan menu untuk mencoba Ubuntu menggunakan Live CD atau menginstal langsung. Di sini saya memilih install Ubuntu karena saya ingin install langsung.
tidak mencobanya. Nah, pada menu keyboard layout di sini saya tidak ubah, jadi langsung klik continue. Pada menu update and other software, di sini saya memilih minimal installation agar tidak berat sistem operasi Linux Ubuntu-nya. Hanya menggunakan web browser and basic utilities. Klik continue. Lalu pada tipe instalasinya atau partisinya di sini saya memilih erase disk and install Ubuntu agar partisinya default. Jika sudah benar memilihnya, kita klik install now. Lalu continue. Di sini kita memilih zona waktu karena di sini saya default, jadi saya tidak ubah, jadi langsung saya klik continue. Di sini kita disuruh mengisikan nama server ya atau nama komputer ya. Di sini saya mengisikan nama saya sendiri, Bagas, dan jangan lupa passwordnya untuk ditambahkan juga. Jika sudah, klik continue. Pada menu ini tunggu hingga proses instalasi selesai, karena instalasinya yang begitu lama dan memakan durasi waktu video, jadi saya percepat sebentar dan saya skip videonya sampai di menu restart. Karena proses instalasi telah selesai, maka di sini akan muncul menu restart now agar kita bisa menggunakan Ubuntu yang diinstal tadi. Kita klik saja restart now dan tunggu beberapa detik atau menit hingga pada tampilan menu login. Ini adalah tampilan menu login dari Linux Ubuntu-nya. Karena username dan passwordnya sudah dibuat sebelumnya, maka kita klik saja username-nya dan masukkan passwordnya, lalu klik enter dan tunggu lagi hingga tampilan menu desktop Linux Ubuntu-nya. Nah, ini adalah tampilan awal desktop Linux Ubuntu, berbeda dengan Windows. Untuk melanjutkan konfigurasi IP pada Linux Ubuntu, perlu diketahui perintah dasar Linux. Di sini saya hanya menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu ada sudo su. Fungsinya yaitu untuk super user agar kita bisa mengedit atau menambahkan direktori, menambahkan teks dan sebagainya. Yang kedua ada mkdir untuk membuat file direktori. Yang ketiga ada ls-l untuk melihat direktori pada
Linux Ubuntu kita. Yang keempat itu ada cd untuk masuk ke directory atau file. Yang kelima ada cat untuk membuat, menggabungkan, dan menampilkan sebuah teks. Jika sudah begitu paham pada perintah-perintah dasar Linux, langkah selanjutnya yaitu kita buka terminal. Kita bisa ketik terminal atau kita cari software terminalnya. Oh ya, sebelum mengkonfigurasikan IP, kita diwajibkan untuk mengupdate dan mengupgrade sistem Ubuntu-nya agar bisa menggunakan banyak library. Biasanya kalau belum diupdate akan terjadi error atau command not found. Karena di sini saya sudah mengupdate-nya, jadi saya langsung saja memasukkan IP-nya pada network interface. Caranya itu pertama-tama kita mengetik sudo agar masuk ke superuser untuk mengedit dari networknya. Lalu kita ketikkan nano berfungsi sebagai editor teks pada Linux Ubuntu. Nano /etc /network /interface. Jika sudah benar, klik enter. Nah, jadi pada menu nano etc network interface ini tampilannya seperti ini. Lalu kita ketikkan saja konfigurasinya untuk memasukkan IP dan sekalian agar mendapatkan internet. Kita ketik seperti di video, auto npost 3 ifs npost 3 init static. Oh ya, di sini saya menggunakan IP static. Jika ingin menggunakan dynamic, di sini kita tulis init dynamic. Selanjutnya itu address. Di sini saya akan memasukkan addressnya 192.168.129 dan netmasknya yaitu 24 atau 255.255.255.0. pada gateway-nya, karena saya ingin memasukkan internet juga di VirtualBox-nya, kita menggunakan WiFi handphone. Nah, pada handphone kita nyalakan dulu hotspotnya, dan pada laptop kita nyalakan WiFi-nya terlebih dahulu. Karena IP dari handphone itu adalah 192.168.164.23, maka gateway-nya kita tulis seperti IP yang di handphone. Dan DNS name server juga kita ketik IP-nya sama seperti IP handphone. Bisa ditambahkan juga yaitu DNS Google 8.8.8.8. Jika sudah dikonfigurasi, kita Ctrl X, lalu yes, lalu enter.
Nah, karena sudah selesai memasukkan IP-nya, di sini saya ingin mengubah name servernya di resolve config. Caranya sama seperti memasukkan network, bedanya yaitu pada menu resolve titik config nano etc resolve config, lalu klik enter. Di sini name servernya kita ganti menjadi server yang telah dibuat tadi, yaitu 192.168.164.23. Atau kita juga bisa menambahkan name server yang tadi, yang Google yang 8.8.8. Jika sudah, kita Ctrl X, save, lalu enter. Nah, karena sudah dimasukkan IP dan sudah diubah name server di resolve, maka selanjutnya yaitu kita mereset IP-nya agar IP yang kita masukkan tadi masuk ke sistem operasi Linux Ubuntu-nya. Caranya gampang, yaitu kita ketik /etc/init.d /networking restart, lalu klik enter. Nah, sebentar, jika sudah benar-benar yakin, langkah selanjutnya yaitu kita cek IP-nya apa sudah benar atau tidak. Caranya ketik ifconfig atau IP address. Di sini saya mengetikkan ifconfig, klik enter. Ifconfig, salah, maaf. Klik enter. Nah, kan tadi saya memasukkan IP-nya 192.168.164.129, dan di sini pada endpost 3 IP-nya sudah masuk dan berhasil. Broadcast-nya juga sama. Jadi seperti itu untuk mengkonfigurasikan IP pada sistem operasi Linux Ubuntu. Atau kita bisa tes juga di Mozilla Firefox apakah ada internet atau tidak. Di sini kita ketik apa aja, ini Wikipedia. Nah, di sini berhasil. Berarti Linux Ubuntu-nya sudah mendapatkan internet dari WiFi handphone. Dan untuk soal remastering, Linux Ubuntu bisa di remastering karena Ubuntu adalah distribusi Linux yang bersifat open source dan memiliki lisensi yang mengizinkan modifikasi dan redistribusi ulang. Mungkin itu saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video, yaitu menginstal Windows XP. Sekian, terima kasih.